Salam Kamehameha semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini admin masih akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball di part yang ke-6. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan kita akan dibawa ke rumah Kame Sennin, dimana saat ini waktu sedang malam hari dan kita akan dibakar kakek Muten Roshi yang sedang tidur bersama dengan Krillin. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Goku yang sedang tidur dengan Lunch. Dimana saat Lunch memiliki rambut berwarna biru, dia sangat perhatian kepada Goku. Terbukti dari dia membenarkan selimut Goku dan setelah itu mencium pipi Goku. Setelah itu Lunch pun melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dimana kita akan dibakar alarm yang telah dipasang oleh kakek Muten Roshi berdering, dan kakek Muten Roshi segera mematikan alarm tersebut, dimana dia segera membangunkan Krillin untuk berlatih hari ini. Setelah kakek Muten Roshi membangunkan Krillin, kakek Muten Roshi pun segera berjalan untuk pergi ke tempat Goku, dimana dia akan membangunkan Goku yang sedang tertidur. Dimana kakek Muten Roshi pun melihat kalau Goku sedang tidur dengan Lunch, dimana hal tersebut membuat kakek Muten Roshi iri kepada Goku. Setelah itu kakek Muten Roshi segera membuka selimut milik Lunch, namun terkejutnya kakek Muten Roshi karena Lunch telah masuk ke mode liarnya. Melihat hal itu, kakek Muten Roshi pun membangunkan Goku secara berhati-hati agar dia tidak membangunkan Lunch. Namun tetap saja pada akhirnya Lunch pun terbangun dari tidurnya dan dia pun kaget karena dia tidur dengan Goku. Setelah itu Lunch pun segera mengeluarkan senapan dan menembaki Goku. Goku pun menjadi kesal kepada Lunch karena menembakinya dan segera memberikan sebuah tendangan kepada Lunch yang membuat Lunch menjadi pingsan. Singkat cerita, Goku dan juga Krillin sudah berada di halaman rumah kakek Muten Roshi untuk segera melakukan latihan hari ini, dimana kakek Muten Roshi meminta kepada Goku dan juga Krillin untuk mengikutinya. Dan ternyata kakek Muten Roshi pergi ke sebuah pabrik susu, dimana latihan hari ini adalah Goku dan juga Krillin diminta untuk mengantarkan susu ke tempat yang telah ditentukan, dimana kakek Muten Roshi akan menunjukkan arah kepada Goku dan juga Krillin, sementara mereka akan membawakan susu yang telah diminta oleh orang pemilik pabrik susu tersebut. Setelah itu kakek Muten Roshi pun meminta kepada Goku dan juga Krillin untuk mengikuti dirinya, dimana setelah Goku dan juga Krillin mendapatkan satu kotak susu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan susu tersebut. Dimana di perjalanan awal kakek Kame Sennin mereka menyuruh Goku dan juga Krillin untuk berlari dan melompat-lompat. Singkat cerita, Goku dan juga Krillin pun setelah sampai ke rumah pertama, dimana mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di sebuah jalan yang ada pepohonannya, kakek Muten Roshi meminta kepada Goku dan juga Krillin untuk lari secara zigzag. Setelah itu mereka pun segera memulai latihan berlari dengan zigzag melewati pepohonan tersebut. Nah, di tengah perjalanan terlihat kalau Muten Roshi telah tidak ada di tempat tersebut, yang membuat Krillin ingin berniat curang dalam latihan tersebut, dimana Krillin berlari lurus di jalan tersebut yang membuat kakek Muten Roshi menyadari hal itu. Setelah melihat hal tersebut, kakek Muten Roshi meminta kepada Krillin untuk mengulanginya. Kalau tidak, maka Krillin tidak boleh melanjutkan latihannya. Setelah itu akhirnya mereka pun sampai ke rumah kedua dan berhasil mengantarkan susu tersebut, dimana mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dimana kakek Muten Roshi meminta Goku dan juga Krillin untuk menaiki tangga di sebuah gunung tersebut untuk pergi ke rumah yang ketiga, dimana mereka pun segera memulai untuk menaiki tangga tersebut, dimana kakek Muten Roshi tidak menyuruh mereka untuk berlari karena itu adalah tangga yang sangat tinggi. Di perjalanan terlihat kalau Goku dan juga Krillin sudah mulai kelelahan karena saking tingginya tangga tersebut dan juga saking jauhnya, karena mereka juga membawa beban yang cukup berat. Nah, di tengah perjalanan kakek Muten Roshi pun berhenti sebentar, dimana dia memberitahu Goku kalau dulu dia juga latihan sama seperti Goku bersama Gyumao dan dilatih oleh kakek Goku yaitu Son Gohan, dimana latihan yang membuatnya teringat adalah latihan untuk mengantar susu sama seperti yang Goku lakukan sekarang. Dan hal tersebut membuat Goku menjadi semangat kembali untuk menjalani latihan tersebut, dan Goku pun segera melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Goku dan juga Krillin telah sampai di tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah sebuah kuil dan keluarlah biksu yang mendiami kuil tersebut.
Di mana kakek Muten Roshi pun mengobrol dengan biksu tersebut, di mana dalam obrolan mereka Goku dan juga Krillin mendengar tentang turnamen Tenkaichi Budokai, di mana hal tersebut membuat Goku dan juga Krillin tertarik untuk ikut dalam turnamen Budokai tersebut, di mana kakek Muten Roshi bilang kalau mereka bisa mengikuti turnamen Budokai tersebut, namun mereka harus latihan lebih keras terlebih dahulu. Setelah itu Shin pun berpindah ke sebuah dojo yang ada di kota tersebut, di mana kita akan diperlihatkan Yamcha yang sedang bertarung melawan orang-orang dari dojo tersebut. Di mana akhirnya Yamcha pun berhasil mengalahkan orang-orang kuat yang ada di dojo tersebut, di mana ternyata Tenshinhan mengalahkan orang-orang di dojo tersebut sebagai persiapan untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai yang akan segera diadakan. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang sedang menjalani latihan dari kakek Muten Roshi, di mana mereka harus menyeberangi sebuah jurang melewati kayu yang telah terbentang, di mana kakek Muten Roshi meminta kepada Goku dan juga yang lainnya untuk jangan melihat ke bawah karena mereka akan jatuh. Setelah itu mereka pun harus melewati sebuah gurun pasir yang dimana pasir tersebut sangatlah dalam. Setelah mereka melewati gurun pasir tersebut, mereka pun segera melewati sebuah sungai yang memiliki arus yang sangat deras, dimana kakek Muten Roshi meminta kepada mereka untuk fokus, kalau tidak mereka akan terbawa arus dan jatuh ke dalam air terjun tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dan dikejar oleh sebuah dinosaurus. Singkat cerita mereka pun telah kembali ke tempat Muten Roshi, di mana terlihat kalau mereka sangatlah kelelahan akibat latihan tersebut, di mana kakek Muten Roshi bilang kalau latihan 8 bulan ke depan dari mereka adalah mengantarkan susu seperti itu lagi. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan orang-orang yang akan ikut dalam turnamen Tenkaichi Budokai sedang mempersiapkan diri mereka agar mereka bisa memenangkan turnamen Tenkaichi Budokai tersebut. Setelah itu Shin pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang telah menjalani latihan sebagai pengantar susu. Setelah itu kakek Muten Roshi yang meminta kepada mereka untuk menjalani latihan selanjutnya, yaitu membantu petani yang sedang membuat sebuah ladang, di mana kakek Muten Roshi tidak mengizinkan mereka untuk menggunakan cangkul saat membantu petani tersebut, namun harus menggunakan tangan sebagai bentuk latihan mereka, di mana Goku dan juga Krillin segera membuat ladang menggunakan tangan mereka. Singkat cerita mereka pun telah selesai membajak ladang tersebut, di mana mereka terlihat kelelahan. Namun kakek Muten Roshi bilang kalau mereka masih terlalu lambat dalam membajak sawah tersebut. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah untuk sarapan. Sesampainya di sana kita akan diperlihatkan Lunch yang telah mempersiapkan makanan untuk mereka sarapan, di mana terlihat kalau Goku sangat lahap saat memakan sarapan tersebut. Namun terlihat kalau Krillin akan menambahkan lada pada makanannya karena terlalu banyak lada yang ia berikan kepada makanannya membuat sebuah asap lada dan membuat Lunch menjadi bersin dan berubah menjadi mode ganasnya. Setelah itu Lunch segera mengeluarkan sebuah senapan dan menembaki mereka yang membuat mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Karena mereka tidak bisa kembali ke rumah milik Kame Sennin karena telah diusir oleh Lunch, mereka pun akhirnya makan di sebuah warung ramen, dan terlihat mereka makan sangat banyak di warung ramen tersebut. Nah, sebelum mereka memulai makan siang mereka, kakek Muten Roshi akan memberikan mereka pelajaran berupa pelajaran teori, di mana hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Goku karena dia lebih suka latihan fisik. Setelah pelajaran teori selesai, mereka pun segera makan siang yang telah disiapkan oleh Lunch, di mana terlihat kalau Lunch akan segera bersin, namun dia tidak jadi bersin yang membuat mereka semua menjadi lega. Siang harinya jam pun menunjukkan pukul 12:30, di mana kita akan diperlihatkan Goku, Krillin dan juga kakek Muten Roshi yang akan segera beristirahat karena telah setengah hari mereka berlatih. Setelah mereka beristirahat, kakek Muten Roshi pun segera membawa Goku dan juga Krillin ke tempat sebuah konstruksi, di mana Goku dan juga Krillin akan membantu para pekerja untuk menyelesaikan sebuah proyek.
Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang memulai latihan mereka dengan membantu para pekerja menyelesaikan proyek tersebut, di mana mereka pun segera membawa tanah menggunakan angkong dengan jumlah yang cukup banyak. Di mana terlihat kalau Krillin sangat berusaha keras untuk bisa ikut dalam turnamen kekuatan tersebut, dan dia ingin berlatih untuk menjadi lebih kuat karena dulunya saat dia dijodoh dia sering dibully oleh senior-seniornya, dan hal tersebut membuat Krillin menjadi dendam kepada mereka dan dia berniat untuk mengalahkan mereka pada saat turnamen Tenkaichi Budokai. Setelah itu, kakek Muten Roshi pun segera membawa Goku dan juga yang lainnya ke pinggir sebuah danau, di mana kakek Muten Roshi akan segera memberikan mereka latihan selanjutnya. Namun terlihat Goku pun mengeluh kepada kakek Muten Roshi karena kakek turun Roshi terus meminta mereka untuk bekerja, di mana kakek Muten Roshi segera bilang kepada Goku dan juga yang lainnya kalau mereka harus latihan fisik terlebih dahulu sebelum mereka latihan jurus, di mana kakek Muten Roshi segera meminta kepada Goku dan juga Krillin kalau mereka bisa menggeser batu yang ada di depan mereka, maka dirinya akan mengajarkan jurus kepada mereka. Setelah itu kakek Muten Roshi segera menunjukkan cara menggeserkan batu yang ada di depan mereka dengan caranya. Namun terlihat kalau batu tersebut hanya bergeser sedikit dan sudah membuat kakek Muten Roshi menjadi kewalahan. Goku pun segera mencoba untuk menggeserkan batu yang cukup besar tersebut, dan ternyata Goku lebih kuat daripada kakek Muten Roshi. Setelah melihat hal tersebut, kakek Muten Roshi pun segera mencari batu yang lebih besar untuk didorong oleh Goku, di mana batu yang akan didorong oleh Goku yang kedua itu besarnya bukan main-main, di mana Goku meminta kepada kakek Muten Roshi untuk mempraktekkannya. Namun kakek Muten Roshi sadar kalau dirinya tidak bisa menggeser batu tersebut. Dia pun langsung minta kepada Goku dan juga Krillin untuk jangan mengeluh dan lebih baik mengikuti latihannya saja. Setelah itu kita pun akan diberikan Goku dan juga Krillin yang akan segera diberi latihan selanjutnya berupa latihan berenang. Setelah itu kakek Muten Roshi segera meminta kepada Goku dan juga Krillin untuk berenang ke danau tersebut sampai ke ujung danau tersebut dan kembali lagi ke sini, dan hal tersebut harus dilakukan sebanyak 10 kali, di mana Goku dan juga Krillin segera memulai latihan berenang mereka. Saat Goku dan juga Krillin telah sampai di tengah danau, tiba-tiba ada sebuah hiu yang muncul dan langsung mengejar mereka, di mana hal tersebut membuat Goku dan juga Krillin menjadi panik. Krillin perlu mencoba untuk berenang kembali ke arah Muten Roshi, namun kakek Muten Roshi melarangnya, di mana Krillin pun segera berbalik arah dan akan segera menuju ke ujung danau, dan akhirnya Goku dan juga Krillin sampai di ujung danau. Namun sesampainya mereka di ujung danau, mereka bertemu dengan seekor dinosaurus yang membuat mereka harus kembali lagi ke tempat kakek Muten Roshi dengan cara berenang, di mana mereka melakukan hal tersebut sebanyak 10 kali. Setelah Goku dan juga Krillin menjalani latihan berenang, mereka pun akhirnya diikat di sebuah pohon dan mereka akan segera menjalani sebuah latihan. Tak lama setelah itu, kakek Muten Roshi segera menghancurkan sebuah rumah lebah yang membuat lebah tersebut keluar dari sarangnya, dan hal tersebut membuat Goku dan juga Krillin menjadi panik. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang telah kembali ke tempat kakek Muten Roshi, di mana kita akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang tubuhnya menjadi bentol-bentol akibat mereka telah digigit oleh lebah. Keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Krillin yang masih menjalani latihan yang sama, yaitu mengantarkan susu, di mana hari-hari tersebut dilalui oleh Goku dan juga Krillin untuk berlatih agar mereka bisa menjadi lebih kuat pada esok harinya pada saat turnamen Tenkaichi Budokai dimulai. Di mana setelah hari demi hari mereka lalui untuk berlatih, pada akhirnya mereka pun akan menunjukkan kepada kakek Muten Roshi kalau mereka bisa menggeser batu yang sangat besar yang telah diminta oleh kakek Muten Roshi pada saat dulu. Dan benar saja, Goku pun bisa menggeser batu tersebut walau hanya sedikit saja, di mana hal tersebut membuat kakek Muten Roshi menjadi terkejut, di mana Krillin pun juga akan menunjukkan kalau dirinya juga bisa menggerakkan batu tersebut, di mana akhirnya Krillin pun segera mencoba dan ternyata Krillin juga bisa menggerakkan batu tersebut walaupun hanya sedikit,
Di mana hal tersebut membuat kakek Muten Roshi menjadi terkejut karena pada awalnya dirinya hanya bercanda kalau mereka harus menggerakkan batu tersebut. Namun pada akhirnya kakek Muten Roshi pun menjadi bangga kepada Goku dan juga yang lain dan juga Krillin karena telah berhasil menggerakkan batu tersebut. Setelah itu Goku dan juga Krillin meminta kepada kakek Muten Roshi untuk mengajarkan mereka teknik bertarung. Namun kakek Muten Roshi bilang kalau dirinya tidak memiliki teknik bertarung, namun dirinya telah melatih Goku secara tidak langsung dengan menyuruh Goku untuk bekerja, dan hal tersebut telah melatih kekuatan Goku dan juga Krillin menjadi meningkat dengan drastis. Dimana sebelum turnamen Tenkaichi dimulai, kakek Muten Roshi akan memberikan mereka berupa tempurung kura-kura yang beratnya 40 kilo dan beratnya tersebut 2 kali lebih berat daripada yang dipakai oleh Goku dan juga Krillin sekarang. Sementara itu di sisi lain kita pun akan dibiarkan seseorang yang sedang berlatih dengan cara berlari meniru seekor serigala, dan ternyata orang tersebut adalah Yamcha yang sedang berlatih di dalam hutan. Dan terlihat walau penampilan dari Yamcha berbeda sekali dari pada saat awal kita melihat dia berupa, sekarang wajah dari Yamcha sudah muncul jenggot dan juga rambutnya sangat gondrong. Singkat cerita, Yamcha pun telah kembali ke kota di mana dia menemui Bulma dan juga yang lainnya. Saat Bulma melihat Yamcha, dia pun menjadi ketakutan karena Yamcha terlihat seperti orang jahat. Yamcha pun bilang kalau dirinya adalah Yamcha, yang membuat Bulma menjadi tahu kalau itu Yamcha. Di mana kelihatannya Bulma cukup pangling kepada Yamcha karena penampilannya sudah sangat berbeda. Di mana Bulma minta kepada Yamcha untuk memangkas rambutnya karena terlihat sudah sangat gondrong. Di mana hari turnamen Tenkaichi Budokai akan segera dimulai, di mana kita akan diperlihatkan Goku, Krillin dan juga kakek kura-kura yang bersiap-siap untuk segera pergi ke kota untuk ikut dalam turnamen Tenkaichi itu. Singkat cerita, Goku, Krillin dan juga kakek Muten Roshi telah sampai di kota, di mana mereka datang ke tempat tersebut untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai. Saat Goku pertama kali melihat kota, dia pun menjadi kagum kepada kota karena suasananya sangat berbeda dengan di desa. Setelah itu kakak Muten Roshi segera menyegat sebuah taksi untuk mengantarnya pergi ke turnamen Tenkaichi. Nah, sesampainya di turnamen Tenkaichi itu, mereka pun bertemu dengan Yamcha, Bulma dan juga yang lainnya. Keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan para petarung yang sudah mulai berkumpul untuk mengikuti sebuah kompetisi, di mana kompetisi tersebut akan diadakan sebagai bentuk penyelesaian siapakah petarung yang akan cocok untuk ikut dalam turnamen kekuatan tersebut. Setelah itu Goku dan juga Krillin diberikan sebuah seragam dari kakek Muten Roshi untuk ikut dalam penyelesaian turnamen kekuatan tersebut, di mana mereka pun segera memasuki ruangan, di mana ruangan tersebut akan dijadikan sebagai tempat untuk penyelesaian para peserta. Dan alur cerita Dragon Ball Part 6 pun bersambung di sini. Akankah Goku dan juga Krillin dapat lolos dari penyelesaian tersebut? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.